Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami dalam acara Cahaya Ramadan. Kali ini kami akan sedikit membahas tentang Lukotoh, yang dimana mungkin menurut kami ini perlu diangkat karena dilihat dari fenomena yang ada sekarang, ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika barang temuan itu ditemukan menjadi hak milik pribadi langsung digunakan. Gimana Pak Hamid untuk kita bincang-bincang kali ini? Terima kasih waktunya ini Pak Haji ya. Jadi ngomongin barang hilang lagi. Mana udah lama ini anak-anak kita ini udah lama loh nggak pernah nyetorin duit bisa ke terjadi kita. bahkan hampir setiap hari kan kejadian barang hilang itu. Iya dulu, sekarang mah jarang. Karena Puasa kan siswanya lagi puasa ini dan libur pula lagi. Oke, saya jelaskan kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak beneran aja nih. Di kitab Fathul Qorib di halaman 40. Faslun fi akamil lukotoh, jelaskan tentang lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Definisinya malun doa min maliki fi mawatin autorikin. Barang temuan itu adalah karena barang itu hilang, baik karena jatuh atau karena lupa naruh. Sehingga setelah diambil dia bingung nih punya siapa. Nah, itu yang harus dicari secara hukum. Falahu akhdhuha wa tarkuha. Kalau menemukan barang seperti itu, dia boleh ngambil, boleh diamkan saja. Kalau diambil dengan resiko dia harus bertanggung jawab. Kalau ditinggalkan, dia tidak ada resiko apa-apa. Terserah enaknya yang mana. Walakin akhdhuha aula min tarkiha. Tapi kalau diambil itu lebih bagus daripada membiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan nanti khawatir diambil orang yang nggak tanggung jawab, nanti malah hilang. Kalau kita yang ngambil, kalau saya ngambil saya umumkan, kemudian ketemu pemiliknya, jadi amal yang bagus nih buat saya. Kira-kira seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Tungguin dari tadi. Aku ganggu nggak? Ganggu tapi duduk. Bener-bener ganggu. Ganggu tapi dalam hal ibadah ini benar. Gak apa-apa kalau ganggu dalam hal ibadah. Iya. Apa Bu? Tadi kan di kelas 7A, terus ada anak nemu duit. Ngomong ya tadi. Tolong diumumkan. Ya, puasa-puasa masih pada bawa duit aja itu, makanya hilang tuh. Diumumkan. Ya udah, insya Allah besok lah kalau pas sudah ada anak-anak. Tapi tahu tuh hukumnya nggak? Pengen tahu hukumnya nggak? Hukum barang temuan kayak gini nih. Bagaimana, harusnya gimana? Apa cukup diumumkan, kantongin, apa kasihkan musola, apa gimana gitu? Pengen tahu nggak? Iya. Pengen tahu? Iya. Bener. Sangat. Tahu banget apa? Soalnya saya juga kalau ini pernah nih nemu duit gini. Pengalaman berarti ya. Iya. Gimana tuh? Gimana? Iya. Ini kalau secara umumnya masyarakat sini, kalau uang segini ini termasuk berharga apa enggak sih? Ini tergantung ya Pak, kalau untuk Karena udah ada nilainya lumayan besar. Iya. Berharga lah ya, kita sepakati ini berharga ya. Nah, kalau berharga berarti kan ini harus terkena hukum yang termasuk barang berharga. Jadi kan macam-macam tuh, ada yang ketemuan barang berharga, ada barang temuan yang biasa seperti makanan gitu kan ya. Nah, ini mungkin kita bahas yang barang berharga dulu ya. Kalau nemu barang berharga, contohnya kalau di sini dicontohkan emas atau perak atau dompet isi 500.000 misalnya atau 200.000, itu mungkin udah termasuk barang berharga. Itu bagaimana sikap orang yang menemukan? Maka langkah pertama dia harus identifikasi. Kalau bentuknya dompetnya warna apa? Duitnya berapa? KTP-nya. Kalau ada KTP mah enak ya. Kalau nggak ada apa-apa cuma ada Nah, ini, duit doang. kalau ada KTP mah enak. Ini nggak ada KTP, Cuma ada ada cuma duit. ATM. Kemudian apalagi itu ya, isinya apalah, diidentifikasi itu. Nemunya di mana, tanggal berapa. Kemudian itu dicatat. Setelah dicatat baru nanti dibikin pengumuman. Sampai ke tanggal ya. Ya, Pada ke tanggal, hari Pak. mana itu ditemukan di mana? Iya. Tanggal berapa? Terus diumumkan. Diumumkan itu di tempat nemunya. Ini pegang sih duitnya, aku tabur. Dan nanti kalau misalkan ini kan mau diumumkan. Oh gitu, pegang saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Atau saya pegang dulu nanti ini oke, kita ngobrol ini dulu di Iya, ngobrol aja, takut hilang. Emang ini lagi tadi bahas ini ya? Bahas tentang sampai apa tadi, coba tuh kan lupa. Sampai barang berharga dan Barang berharga ya. kadar berharga itu seberapa? Ya. Kalau itu tergantung umum, Bu.
umumnya uang 60.000 di masyarakat sini itu berharga apa enggak gitu. Kalau lingkungan orang kaya semua kan 60.000 nggak berharga, Nggak dicari juga. nggak dicari gitu. Kalau saya ya saya ketinggalan aja balik lagi jadi Iya. 50.000. Nah ini jadi tadi udah ya tentang identifikasinya. Setelah diidentifikasi maka diumumkan. Cara ngumumkannya sebutkan sebagiannya aja. Misalnya ditemukan dompet warna hitam, nggak usah dijelaskan isinya duit berapa gitu. Cukup dompet warna hitam berisi uang. Udah segitu aja. Itu setelah orang tahu itu setelah datang baru kita menjelaskan seutuhnya. Iya, nanti setelah datang saya kehilangan apa? Dompet Pak, warnanya apa? Nah ketahuan kan dari situ isinya apa. Nah ketahuan nantilah terus sampai cocok apa enggak. Kalau cocok harus dikembalikan. Terus batas waktu yang ditentukan untuk diumumkan itu kan ada batas waktu tuh. Nah setelah batas waktu itu selesai, apakah itu menjadi hak atau gimana? Nah itu kan batas waktunya setahun itu Ci. Jadi setelah nemu diumumkan sampai 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ada yang pemiliknya ya langsung kasihkan. Bahkan setelah lewat 1 tahun pun itu tetap harus dikasihkan karena barang temuan itu kayak barang titipan. Kalau kita kepepet gimana Pak Ali? Iya misalnya nih kita nemu. Terus kebetulan kita ya Itulah beratnya Kepepet. kita nemu. Iya, kepepet sih. Ya gimana adanya uang temuan ini? Boleh nggak kita pakai? Kalau secara hukum sebenarnya nggak boleh sebenarnya Bu. Tapi kalau udah saking kepepetnya nggak ada yang lain, asal dia punya niat untuk mengembalikan kapanpun orang itu datang nggak apa-apa. Pakai Orang dulu. datang uang tuh ada. Yang penting kan orang ini yang kehilangan dia datang, kemudian Iya. uang itu harus ada. Jadi kita Udah. pakai pun nggak apa-apa ya. Udah kepepet banget tapi sebisa mungkin jangan dipakai. Bahkan kalau misalnya itu nemu emas takut khawatir nggak bisa jaga emasnya, jual uangnya yang disimpan boleh gitu. Terus itu bisa nggak? Itu kan kita kayaknya kalau kita megang misalkan kita merasa kita ini masa harus setiap hari ngumumin. Iya. Nah kita titipkan ke takmir masjid. Nah untuk diamanahkan itu bisa. Jadi sebenarnya bagusnya tetap tanggung jawab pribadi sebenarnya. Tanggung jawab pribadi dia sendirian. Karena dia berani ngambil resiko kan. Kalau kita Ngambil titip resiko ke, ngambil. misalkan kita lapor ke polsek, kita nemu dompet, kita lapor ke Iya. polsek gitu. Ya itu termasuk salah satu usaha kita untuk mencari si pemilik gitu kan. Berarti Boleh. boleh kan kita Boleh. serahkan tanggung jawab kita yang tadinya kan itu menjadi tanggung jawab kita, kemudian Iya. kita serahkan ke Ah. orang yang menurut kita lebih bisa nih bertanggung jawab Iya. terhadap barang tersebut. Berarti Betul. boleh ya? Boleh. Ya, seperti di sekolahan itu nemu uang laporkan Contohnya gurunya ini. gitu. Ini tadi. Berarti kan ini saya Iya. serahkan ke Pak Hamid, sekarang saya anggap bahwa Pak Hamid yang bisa bertanggung jawab atas Oke, ini. kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini. Nanti melebar Lanjut ya? ke sini ya, melebar banget nanti. Sampai apa tadi? Nah, ngumumkannya tadi ya, udah. Terus jika pemiliknya nggak ada sampai 1 tahun, kan kewajiban ngumumkan 1 tahun. Fa'ilam yajid sohibu ba'da tarif yasanatan karena lagu ayat al-malaka bisa digoman. Barang itu boleh dimiliki dengan syarat dia tetap bertanggung jawab jika pemiliknya datang. Gitu. Kalau 1 tahun belum pemiliknya nggak datang juga, ya udahlah lama amat 1 tahun saya pakai. Tapi dengan catatan nanti ketika si pemiliknya datang dia wajib mengembalikan. Dan cara memiliki barang temuan dia harus ngomong barang ini menjadi milik saya. Nah, itu baru menjadi milik dia. Setelah itu baru dipakai. Gitu. Itu nggak bisa sembarangan loh. Pak, kalau ini Harus ada tuntunan ya, benar-benar apa ya. namanya? Oh, mau lanjut dulu deh, nanti aja nanya. Ya. Coba siapa tahu nemu kan setelah ini. Yang gini ya. Lukotoh itu ada 4 macam. Yang barang yang ditemukan itu ya. Ada yang sifatnya awet, seperti emas, perak. Itu kan awet nih, sampai bertahun-tahun nggak ada masalah. Nah itu yang hukumnya kayak tadi. Ada yang lukotoh itu malayabako ala dawam, yang tidak lama umurnya. Di sini dicontohkan katoam seperti makanan. Ya, Di jalan nemu lambang sari. Ketawa Pak Dwi. Nemu lambang sari 10. Gimana ini? Ya, Habis Kalau nggak bisa ambil riung aja nggak atau di sih? jalan. Nah, itu. iya. Kalau bisa ambil kita galau nih, waduh bakal Iya. bareng temuan nih. Pas lagi lapar lah. makanan yang basah ya. Mukhayyarun baina khislata ini. Dia ada 2 hukum. Boleh akluhu makan, wa gharamu, akluhu wa gharmuhu.
boleh makan, tetapi tetap tanggung jawab kalau nanti pemiliknya datang. Gimana caranya? Ya lambang sarinya dimakan, tetap diumumkan, ditemukan lambang sari sekian, nanti pemiliknya datang. Kayaknya yang 10 lambang sari itu dikembalikan lagi, atau seharga lambang sari. Jadi hukum barang yang ditemukan atau jenis barang yang ditemukan itu ada yang sifatnya awet seperti emas dan perak, itu hukumnya yang di atas tadi dijelaskan. Ada juga yang barangnya tidak awet. Kalau di sini biasanya malaya bako ala dawam, katoam arutop. Yang barangnya tidak awet seperti makanan basah. Makanan basah. Maka hukumnya ada mukhayyarun baina khislataini. Milih antara dua. Yang pertama makan, kemudian dia sanggup mengembalikan yang dimakan, atau mengembalikan nilainya kalau dijual, au bai'uhu wa hafidhu samanahu, atau dijual kemudian dia menyimpan uang hasil penjualannya. Gitu. Ila zuhuri malikihi, sampai dengan jelas pemiliknya. Dengan cara diumumkan itu tadi di Facebook misalnya, telah ditemukan lambang sari 10 di jalan dan seterusnya gitu. Tapi itu batas waktu tetap ya itu ya. Iya. Walaupun karena itu tadi berbeda dengan Kadar yang pertama Yang kan berbeda ya. sama, Ini tetap kan 1 aja tahun begini. itu. Itu Tetap 1 tahun, cuman bedanya kan ini boleh langsung dinikmati gitu ya. Kalau yang tadi kan nggak boleh. Kalau belum 1 tahun berarti belum kan? Betul. Yang ketiga ya, saya lanjut ya. Oke. Wasali sumaya bako bi ilajin. Yang ketiga itu sesuatu yang bisa awet tapi perlu penanganan. Contohnya nemu makanan basah yang sifatnya apa ya? Kayak kalau di sini sih contohnya kurma atau anggur basah kan bisa dikeringkan. Menemukannya masih basah. Kalau dibiarkan aja kan busuk. Maka usaha si penemu lah dikeringkan. Setelah dikeringkan disimpan. Ya. Nah, Cengkeh karung. ya nemu cengkeh. Itu biar awet, dia jemur, diurus gitu. Maka di sini faya fa'alu ma fi al maslahah min bai'ihi, maka dia boleh memilih yang kira-kira maslahat. Boleh dijual dan jaga harganya. Misalnya 100.000 simpan, atau dikeringkan kemudian disimpan ila zuhuri malikihi, sampai ada pemiliknya. tetap Itu sampai menunggu situ tetap. pemilik. Jadi masa 1 tahun itulah yang diinikan, masa-masa apa namanya, masa tunggu untuk, kalau misalnya tadi kan lambang sari tapi kemudian dijual, kemudian kan jadi bentuk uang. Uang itu boleh dinikmati, uang itu bila dipakai setelah 1 tahun gitu. Jadi jelas ya? Ya. Kesimpulannya bahwa Kayaknya kalau kita menemukan barang, harus diumumkan selama satu tahun dengan ketentuan tadi diumumkan apa cirinya, diidentifikasi dulu cirinya, ya, dari kemudian beratnya. Itu intinya itu. Jadi kemudian jangan kalau sembarangan. misalkan kita tidak merasa bisa bertanggung jawab gitu, berarti lebih baik apa gitu? Lebih baik tinggalin aja. Tapi contohnya makanan, kita ambil, kita tidak mampu bertanggung jawab, nggak kita ambil, Keinjek motor. mubazir. Keinjek motor. Sudah tadi kan Iya. kita harus husnuzon. Husnuzon. Nah, husnuzon. Husnuzon itu Tapi sebenarnya nggak perlu ada kembali ke diri kita. lagi kita. Kalau kita merasa kita bisa bertanggung jawab, Iya. maka Ambillah barang tersebut, itu. bertanggung jawab. Kalau nggak merasa bertanggung jawab, jangan suuzon. Kalau saya sih seringnya Husnuzon siapa tahu itu rezekinya si ayam ini gitu. sebelum kesimpulan, sebelum kita tarik kesimpulan atau sebelum konklusi, kalau nih ada paham, saya terutama, saya dulu sempat paham sebelum tahu ini bahwa kalau kita nemu kemudian kita infakkan, itu bagaimana hukumnya Pak? Kan nggak kita pakai nih, Iya. nggak kita pakai, tapi kita amalkan gitu. iya. Nemu uang 2.000, kemudian kita amalkan ke masjid. Kita menganggap bahwa mudah-mudahan dengan ini saya masukkan ke kotak amal, ini menjadi amal si pemilik uang Iya. ini gitu. Iya, Ini gimana? tetap tanggung jawab sebenarnya. Ya nggak seperti itu sebenarnya. Yang nemu itu ya dia harus bertanggung jawab, kemudian dia umumkan itu tadi. Tetap Tapi kalau- yang benar adalah harusnya kamu simpan, Iya, kemudian kamu bertanggung betul. jawab, kemudian kamu umumkan ya. Kalaupun misalnya seperti itu,
kemudian diinfakkan gitu, dia tetap bertanggung jawab, dan kewajiban mengumumkan itu tetap loh. Walaupun uang itu sudah dimasukkan. Iya. Oke. Tanggung jawabnya nggak hilang. Karena kan paham saya yang awam dulu itu, saya nemu uang, saya nggak mau pakai nih karena itu saya menganggap bahwa itu bukan milik saya. Iya. Kemudian saya infakkan, masukkan ke kotak amal, siapa tahu itu menjadi amal dari si pemilik uang tersebut. Itu kan udah masuk kotak amal. Kan ini masih ada tanggung jawab dari yang menemukan. Nah, berarti itu sudah masuk kotak amal, dia harus menggantikan sesuai apa yang dimasukkan tadi, berarti kan? Itu betul. Pokoknya saya ngambil kesimpulan nih dari obrolan kita bahwa yang setiap kali kita menemukan barang yang bukan milik kita, maka kemudian kita ambil, pertanggungjawabkan, umumkan ke publik. Kalau selama masa 1 tahun belum ada yang mencari, maka kita boleh memakai tanpa kita berhak memiliki. Iya. Kalau kita pakai tapi bukan milik kita tetap. Tetap jadi ada titipan. yang mengambil, berarti Harus kita tetap harus dikasihkan. kembalikan. Iya. Oke, thank you Pak Hamid. Dan uang ini kembali ke Pak Hamid lagi. Nanti besok diumumkan. Terima kasih. Duta yang salah. Ini kalau udah dipakai Terima ini kasih. Mana? Udah. Silakan. Ya udah. Close. Terima kasih. Alhamdulillah obrolan kita ada kesimpulan cukup jelas. Tadi ya saya kira nggak perlu saya ulang lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.